Vihara Namhai Kawansein Pusat dibangun oleh Amapai Kamanwatin yang biasa dipanggil Mamah Airin pada tanggal 8 Agustus tahun 2000. Acara yang biasa dilaksanakan di Vihara Namhai Kawansein Pusat ini adalah Cap Go atau malam 14 dan malam Jumat Kliwon dan hari-hari besar lainnya. Di Vihara Namhai Kawansein Pusat terdapat beberapa altar. Di tempat yang paling bawah ada altar Dewa Bumi dan Dewi Bumi. Dewa Bumi atau Tuti Pakung merupakan penguasa berkah dan kebajikan. Umat awam sering menyebut Dewa Bumi ini sebagai kakek yang menggambarkan kedekatan dengan masyarakat. Pada kawasan pedesaan, ia seringkali digambarkan memiliki seorang istri, yaitu Tulipo. Ia dinilai sebagai seorang dewi yang penuh kebaikan seperti suaminya. Dan biasanya altar Dewa Bumi dan Dewi Bumi selalu berdampingan. Di Vihara Namhai Kawansein Pusat terdapat mitos yang beredar, yaitu setiap orang yang menghitung jumlah anak tangga dari bawah sampai atas, hasilnya selalu berbeda, dan terdapat larangan untuk menduduki naga dan memegang rumpang patung. Di altar Dewi Kuan Yin terdapat beberapa patung dewa seperti Sun Gokong dan lain-lain.
Dalam keyakinan Konghucu, Dewi Kuan Yin memiliki sifat welas asih, digambarkan seperti seorang ibu yang keinginan hatinya semoga seluruh umat manusia dan makhluk hidup berada dalam keadaan sejahtera. Dewi Kuan Yin meminta kepada Sang Maha Kuasa untuk tidak meninggalkan dunia fana selama manusia di bumi maupun makhluk hidup lainnya masih menderita. Hal ini juga sebagai lambang semangat dan tekad keras yang peduli dengan sesama makhluk hidup untuk tidak saling menyakiti. Di dekat altar Dewi Kuan Yin ada juga altar Eyang Semar dan Eyang Prabu Siliwangi. Di altar Eyang Semar terdapat 4 patung yang bernama Eyang Bagong, Eyang Petruk, dan Eyang Gareng. Eyang Semar merupakan nama tokoh utama dalam punakawan di pewayangan Jawa dan Sunda. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasehat para kesatria dalam pementasan Wiracarita Mahabharata dan Ramayana dari India. Meski demikian, nama Semar tidak ditemukan dalam naskah asli kedua Wiracarita tersebut karena tokoh ini merupakan ciptaan Tulen Pujangga Jawa. Di sebelah kanan altar Eyang Semar terdapat altar Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau Prabu Dewata Prana atau Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi merupakan putra dari Prabu Niskala Wastu Kancana, lahir tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis. Prabu Siliwangi mengawali pemerintahan pada zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wangi yang artinya sebagai pengganti Prabu Siliwangi. Tentang hal itu,
Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Di area atas terdapat beberapa altar, yaitu altar Buddha, altar Dewa Empat Muka, dan ada juga altar Ibu Ratu. Teteh, namanya siapa? Bisa diperkenalkan dulu? Nama saya Anjur Diana. Saya di sini hanya sekedar Yang satu lagi siapa teh? mengenalkan kalau saya akan ke sana. Alamatnya dari mana teh? Kami berdua satu rumah. Kami dari Sampora Lengkong, Jampang Tengah. Oh, Jampang Ya. Tengah. Lumayan jauh ya. Jauh. Nah, teteh berdua tahu tempat ini dari mana? Apa dari internet, Facebook, atau dari mana? Sebelumnya tadi nggak ada niat ke sini sih. Cuman niatnya mau ke Bank BNI di Pelabuhan Ratu. Ya sayang kalau misalkan nggak kan kita sama-sama Jampang ya. Iya. Sayang juga kalau misalkan kita nggak berkunjung ke sini. Katanya di sini bagus banget tempatnya. Setelah datang ke sini gimana kesan pertamanya? Puas ya, sangat puas. Iya, Indah. Luar sesuai biasa. ekspektasinya. Ah, iya. Nah, untuk harapan kedepannya tempat ini kayak gimana? Apakah mesti lebih digimanain gitu? Oh iya. Saya bukan meskipun saya bukan agama berbeda agama iya, gitu beda ya. agama, tapi saya rasa seharusnya ini lebih diperkembangkan lagi karena ini sangat menarik, tempatnya strategis sekali. Selain bisa beribadah umatnya juga bisa sekalian berwisata di Berwisata, sini. iya, iya, Keindahan iya. alam di sini. Cukup dikembangkan aja pembangunannya, terutama untuk misalkan tanda-tanda atau lokasi Oh, ya denah lokasi mungkin ya. jadi pengunjung itu bisa tahu oh di sini tempatnya ini, kemudian ada peraturan apa aja yang Oh, iya.
altar Ibu Ratu terdapat beberapa patung dewa. Di antaranya adalah Dewa Siwa, Dewi Uma, Dewi Hayati, Wisnu, dan Dewa Ganesha. Selain patung para dewa, di altar Ibu Ratu juga terdapat lukisan para wali, 4 sahabat Nabi, foto Insinyur Soekarno, dan terdapat beberapa foto tokoh lainnya. Di Wihara Namhai Kawan Seimpusa juga terdapat beberapa penginapan yang disediakan untuk para pengunjung yang akan bermalam di sana.